Halo sahabat Ilyaswan, selamat datang kembali di channel YouTube Novel Ilyaswan. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang selama ini dan sejauh ini telah mengikuti cerita karya Ilyaswan. Kita lanjutkan membaca novel Keluargamu bukan keluargaku. Bab 30. Pov Kania. Iya, kata ibu tadi siang dia pergi sama calon suaminya untuk foto prewedding. Tapi pas maghrib, tiba-tiba Siska telepon sambil menangis dan teriak-teriak minta tolong. Lanjut Mas Eno lagi. Aku dan Sonya saling pandang. Mungkin pikiran kami sama-sama memikirkan hal yang sama. Siska diculik. Terus gimana? Siska ada bilang apa lagi? Tanyaku lagi. Kata ibu, dia cuma teriak-teriak sambil menangis. Minta tolong sambil bilang kita ditipu. Gitu aja sih. Jawab Mas Eno lagi yang membuatku semakin yakin kalau Siska sebenarnya memang ditipu oleh laki-laki itu. Pantas saja dari tadi dia juga berusaha menghubungiku. Terus sekarang Mas Noval di mana? Tanyaku lagi pada Mas Eno dan Sonya. Dia udah pergi ke kantor polisi untuk buat laporan, jawab Sonya cepat. Tetap saja tidak bisa. Polisi hanya akan memproses informasi orang hilang setelah 2 kali 24 jam. Seruku lagi sehingga membuat keadaan semakin tegang. Ibu sama sekali belum bangun. Wajahnya masih sembab dengan air mata. Bahkan wajahnya juga pucat. Ibu pasti sangat khawatir dengan keadaan Siska. Karena dia adalah anak bungsu dan juga anak kesayangan ibu. Kalian ada nomornya calon suami Siska. Mungkin kita bisa lacak posisinya. Tanyaku lagi yang membuat Sonya dan Mas Eno saling melempar pandang. Enggak ada. Kami aja tidak kenal dengan calon suaminya. Kamu tahu sendiri bagaimana hubungan kami dengan ibu dan juga Siska, jawab Mas Eno lesu. Aku menghela nafas berat, tidak ada jejak yang bisa kami temukan. Karena selama ini aku juga sama sekali tidak kenal dengan calon suaminya Siska. Hubunganku dengannya renggang ketika dia banyak menuntut uang pada Mas Noval. Kita tunggu aja ibu bangun. Mungkin ibu tahu lebih tentang calonnya Siska, ujar Sonya yang dibalas anggukan oleh Mas Eno. Kania, kamu sama Noval kenapa? Tanya Mas Eno saat beberapa saat hening. Aku menoleh ke arah Mas Eno yang duduk di tepi ranjang ibu, sedangkan aku duduk di dekat Sonya. Kenapa apanya? Tanyaku balik. Sebenarnya aku enggan bercerita, tapi mereka juga harus tahu bagaimana kelakuan adiknya, sehingga nanti tidak ada fitnah ataupun prasangka buruk terhadapku. Entahlah, tapi kami merasa ada hal yang kalian tutupi. Balas Mas Eno lagi sambil tersenyum tipis. Rencananya kami mau bercerai, Mas, jawabku yang membuat Sonya dan Mas Eno terperangah kaget. Kenapa? Bukankah selama ini kehidupan kalian baik-baik saja? Tanya Sonya dengan pandangan penuh pertanyaan. Iya, sebelum aku tahu kalau ternyata Mas Noval sudah memiliki anak dari wanita lain. Balasku yang semakin membuat mereka terkejut. Kamu serius? Ini nyatakan anak? Astagfirullah. Tanya Sonya lagi dengan pertanyaan beruntun. Benar. Jadi sebelum menikah dengan aku, Mas Noval sudah punya anak dengan wanita yang bernama Vivi. Dan sampai sekarang mereka masih berhubungan intens. Padahal wanita itu sudah memiliki suami, jawabku menjelaskan. Sonya menutup mulutnya dengan tangan. Mungkin dia tidak menyangka jika Mas Noval seperti itu. Sedangkan Mas Eno hanya diam fokus mendengarkan penjelasanku. Ya Allah, Kania, kamu kuat banget. Kalau aku mungkin udah nangis, ucap Sonya sambil memelukku dari samping. Aku membalas dengan menepuk-nepuk tangan Sonya yang masih mendekap. Aku hanya berusaha kuat dan tenang, tidak lebih. Jika ditanya sakit, ya sakit.
Tapi mau gimana lagi? Berarti Allah sudah menggariskan takdir ini yang harus aku jalani. Jawabku sambil menahan tangis yang hampir pecah. Selain Mama, Sonya dan Mas Seno lagi tempatku berkeluh kesah. Kamu udah yakin mau pisah? Tanya Mas Seno memastikan. Yakin Mas, tidak ada lagi yang bisa aku pertahankan. Kalian tahu sendiri selama ini bagaimana sikap Mas Nafal sama keluargaku. Dia sangat perhitungan. Jikapun aku memaafkan kesalahan Mas Nafal, aku akan terus dibayang-bayangi dengan perselingkuhan Mas Nafal selama ini. Jawabku yakin. Keputusanku memang sudah bulat. Aku ingin segera mengakhiri hubungan ini. Rasa cinta dan sayang itu juga sudah memudar seiring dengan berjalannya waktu. Kami tidak menyangka jika Nafal memiliki masa lalu seperti itu. Lirisannya yang terus mengelus pundakku menguatkan. Sudahlah, semoga ini menjadi keputusan yang tepat untuk kalian berdua, balas Mas Seno. Biasanya Mas Seno akan selalu melarang jika aku berbuat salah. Tapi kali ini dia sama sekali tidak mencegah keputusanku. Siska, tiba-tiba saat kami sedang bicara, ibu menyebut-nyebut nama Siska. Kami segera mendekat, ternyata ibu hanya mengigau. Sebaiknya aku menyusul Nafal ke lokasi mereka prewedding. Mungkin jika mencari bersama akan cepat ketemunya. Kalian tidurlah di sini, menjaga ibu, ucap Mas Seno sambil bangkit dari duduknya. Pakai mobilku saja Mas, agar lebih mudah, ucapku sambil menyodorkan kunci mobil pada Mas Seno. Terima kasih banyak Kania. Sayang aku pergi dulu ya. Baik-baik di sini. Nanti kalau ada apa-apa dengan ibu, kamu langsung telepon aku ya, ucap Mas Seno sama Sonya. Iya Mas, kamu hati-hati ya, balas Sonya. Setelah Mas Seno pergi, tinggal kami berdua. Tidak banyak yang kami bicarakan. Hanya beberapa asumsi tentang hilangnya Siska. Kok bisa ya Siska hilang gitu? Tanya Sonya memecah kesunyian. Entahlah. Tapi firasatku mengatakan jika dia ditipu oleh calon suaminya. Jawabku yang membuat Sonya menganggukkan kepalanya. Aku sama Mas Seno malah udah curiga dari awal. Nggak mungkin jika anak orang kaya dan keluarga terhormat tapi orang tuanya tidak pernah datang ke sini untuk melamar. Ucap Sonya lagi. Benar. Cuma ya percuma juga jika kita bilang sama ibu dan Siska kemarin itu. Mereka nggak bakalan percaya, balasku lagi. Iya, apalagi kalau kami yang bilang. Pasti dibilangnya iri atau apalah. Kamu tahu sendirilah, ucap Sonya sambil terkekeh. Siska, ibu kembali memanggil nama Siska. Namun kali ini dia sudah siuman. Sonya langsung memegang tubuh ibu yang ingin bangkit. Sonya juga langsung mengambil air putih yang ada di atas nakas, kemudian menyodorkannya pada ibu. Prang! Gelas yang berisi air putih tadi pecah di lantai. Aku sangat terkejut dengan kelakuan ibu. Padahal Sonya sudah baik ingin memberikan air untuk ibu. Tapi ibu malah menepisnya sehingga gelas itu pecah di lantai. Saya maunya Siska anak saya, bukan air, bentak ibu. Darahku terasa mendidih saat melihat Sonya dimarahi oleh ibu seperti ini. Sini Sonya. Biarkan saja wanita tua ini kehausan. Aku menarik tangan Sonya agar dia langsung menjauh dari ibu. Dasar tidak tahu berterima kasih. Kamu bilang apa barusan? Wanita tua? Tanya ibu menatapku tajam. Padahal dia baru saja siuman. Badannya pun masih lemas. Tapi dia bersikap seolah tidak memerlukan bantuan kami. Salah. Atau haruskah aku menyebut ibu wanita muda? Tanyaku membalas pertanyaan ibu. Sonya sedikit terkekeh saat mendengar pertanyaanku barusan. Mungkin dia senang melihat wajah ibu yang memerah karena marah. Tidak tahu sopan santun. Ternyata selama ini saya sudah salah menjadikan kamu menantu kesayangan. Balas ibu dengan mulut bergetar. Dia pikir aku akan luluh. Tidak, aku bukan lagi Kania yang dulu. Menantu kesayangan dari mana? Beban iya, balasku lagi yang membuat suara ibu tercekat.
Aku hanya mengulang kata-kata ibu kemarin yang mengatakan aku sebagai beban Mas Noval. Sudah, jangan bertengkar. Sebaiknya kita saling mendoakan supaya Siska cepat ketemu, sanggah Sonya berusaha melerai. Sonya, tolong hubungi Seno atau Noval, suruh mereka mencari keberadaan laki-laki itu. Ibu yakin Siska pasti diculik sama dia, ucap ibu. Tapi Mas Seno tidak tahu alamat calonnya Siska, Bu. Kalau begitu suruh mereka pulang, ibu mau ikut dalam pencarian. Tegas ibu lagi yang dibalas anggukan oleh Sonya. Aku yang malas berada di rumah ini langsung ingin keluar dari kamar ibu. Apalagi jika mengingat sebentar lagi Mas Noval akan pulang. Aku tidak ingin bertemu dengannya dulu. Mau kemana kamu? Bersihkan itu beling. Nanti kaki ibu luka. Cegah ibu yang membuatku menghentikan langkah. Aku nggak merasa memecahkan gelas ini tadi. Ucapku lalu kembali berjalan ke arah luar. Jika ingin pulang, itu artinya aku harus menunggu Mas Seno terlebih dahulu. Kurang ajar. Nasib baik Noval tidak meninggalkan kamu. Pantas saja sampai saat ini kamu tidak hamil-hamil. Maki ibu lagi dengan berteriak. Siapa juga yang ingin punya anak dari keturunan seperti ini? Balasku sambil melenggang keluar. Setelah ini akan aku bongkar semua kebusukan Mas Noval di depan ibunya, agar dia diberi pelajaran oleh ibu, karena sudah berani berhubungan dengan wanita yang tidak ibu sukai.